Ada perasaan yang tidak pernah berani diucapkan, tapi terus hidup dalam diam. Ia tumbuh pelan-pelan, mengisi pikiran, menyelinap di sela-sela doa, dan hadir dalam hal-hal kecil yang bahkan tidak disadari orang lain. Itulah cinta diam-diam. Cinta yang tidak ribut, tapi paling melelahkan. Mencintai tanpa kepastian seringkali membuat kita bingung harus bersikap seperti apa. Bertahan terasa sakit, mengungkapkan terasa berisiko, dan melepaskan pun tidak semudah itu. Di tengah perasaan yang serba salah, kita sering lupa satu hal penting: menjaga diri sendiri. Tulisan ini bukan untuk menghakimi perasaanmu, apalagi memaksamu memilih. Ini hanya pengingat bahwa meski kamu mencintai dalam diam, kamu tetap berhak merasa aman, tenang, dan utuh. Karena cinta, sekecil apapun bentuknya, seharusnya tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. 1. Jaga perasaanmu sendiri. Mencintai seseorang secara diam-diam seringkali terasa seperti memeluk sesuatu yang hangat, tapi perlahan membakar dari dalam. Tidak ada yang tahu betapa sibuknya pikiranmu, betapa sering hatimu berdebat antara bertahan atau menyerah. Karena itu, hal pertama dan paling penting yang harus kamu lakukan adalah menjaga perasaanmu sendiri. Jangan biarkan cinta yang tak terucap membuatmu lupa pada dirimu. Jangan sampai hari-harimu dipenuhi dengan menunggu pesan yang belum tentu datang, menafsirkan sikap kecil yang sebenarnya belum tentu bermakna, atau menyalahkan diri sendiri hanya karena dia tidak merasakan hal yang sama. Perasaanmu berharga, meski hanya kamu yang merasakannya. Menjaga perasaan diri sendiri berarti tahu kapan harus berhenti, berharap terlalu jauh, kapan harus menarik napas dan kembali ke dunia nyata. Kamu tetap boleh mencintai, tapi jangan sampai kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Tetaplah tertawa dengan temanmu, mengejar mimpimu, dan melakukan hal-hal yang membuatmu merasa utuh sebagai manusia, bukan hanya sebagai seseorang yang sedang jatuh cinta. Cinta yang sehat, bahkan yang diam-diam, seharusnya tidak membuatmu hancur perlahan. Jika rasa itu mulai berubah menjadi beban, itu tanda bahwa kamu perlu lebih mencintai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, sebelum siapapun memilihmu, kamu harus lebih dulu memilih untuk menjaga hatimu sendiri. 2. Hormati keadaannya. Mencintai diam-diam bukan hanya tentang menahan perasaan, tapi juga tentang belajar menempatkan diri. Ada kalanya, orang yang kamu cintai sedang berada di fase hidup yang tidak bisa diganggu. Entah karena ia sudah memiliki pasangan, sedang fokus pada hidupnya sendiri, atau memang belum siap membuka hati untuk siapapun. Di titik ini, menghormati keadaannya adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Menghormati bukan berarti mematikan perasaan, melainkan menahan diri agar tidak melukai siapapun. Kamu tidak perlu memaksakan hadirmu, apalagi berharap dia membalas sesuatu yang bahkan belum kamu ungkapkan. Cinta sejati tidak datang dengan tuntutan, tidak pula meminta balasan secara diam-diam. Saat kamu memilih untuk menghormati keadaannya, kamu sedang menunjukkan bahwa perasaanmu lebih besar daripada egomu. Kamu sadar bahwa kebahagiaan orang yang kamu cintai tidak harus selalu melibatkanmu. Dan meski itu menyakitkan, sikap inilah yang membedakan cinta dari sekadar keinginan untuk memiliki. Kadang, mencintai berarti tahu kapan harus tetap di belakang layar. Membiarkan dia menjalani hidupnya tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah, tanpa kehadiranmu yang memaksa untuk diakui. Karena cinta yang tulus tidak ingin menjadi gangguan. Ia hanya ingin memastikan orang yang dicintai tetap baik-baik saja, meski tanpa dirinya. 3. Jangan terlalu berharap. Harapan adalah bagian paling halus, sekaligus paling berbahaya dari cinta diam-diam. Awalnya terasa ringan. Sekadar berharap dia menyadari, berharap dia peka, berharap suatu hari perasaan itu berbalas. Tapi tanpa disadari, harapan yang terus dipelihara bisa tumbuh menjadi beban yang pelan-pelan melukai. Jangan terlalu berharap bukan berarti kamu tidak boleh bermimpi. Ini tentang menjaga hatimu agar tidak jatuh terlalu dalam pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Saat kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada satu kemungkinan, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada orang lain. Dan itu tidak adil untuk dirimu sendiri. Seringkali, kita terluka bukan karena sikap mereka, tapi karena skenario yang kita bangun sendiri di kepala.
kita kecewa pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dijanjikan. Maka belajar membatasi harapan adalah cara paling bijak untuk tetap waras di tengah perasaan yang rumit. Biarkan perasaan itu ada, tapi jangan biarkan ia menentukan segalanya. Tetap jalani hidupmu tanpa menunggu kepastian yang belum tentu datang. Karena saat kamu mampu berharap secukupnya, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk tetap utuh, apapun akhirnya nanti. 4. Tetap jadi versi terbaik dirimu. Mencintai secara diam-diam seharusnya tidak membuat hidupmu berhenti di satu titik. Justru disitulah kamu diuji. Apakah perasaan itu membuatmu tumbuh, atau malah membuatmu terjebak dalam penantian yang melelahkan? Tetap menjadi versi terbaik dari dirimu berarti tidak menjadikan cinta sebagai alasan untuk mengabaikan masa depanmu sendiri. Jangan sampai hari-harimu hanya diisi dengan memikirkannya, sementara mimpi-mimpimu sendiri perlahan tertinggal. Kamu punya hidup, tujuan, dan nilai yang jauh lebih besar daripada satu perasaan yang belum tentu berbalas. Fokuslah pada hal-hal yang membangun dirimu. Belajar, bekerja, memperbaiki diri, dan merawat apa yang membuatmu bangga pada dirimu sendiri. Menjadi versi terbaik bukan tentang berubah demi menarik perhatiannya, melainkan tentang menghargai dirimu apa adanya. Ketika kamu bertumbuh, kamu akan sadar bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada siapa yang memilihmu, tapi pada bagaimana kamu memilih dirimu sendiri setiap hari. Dan jika suatu saat dia melihatmu, biarlah itu karena kamu bersinar sebagai dirimu sendiri, bukan karena kamu mengejar, menunggu, atau mengorbankan terlalu banyak demi perasaan yang hanya kamu simpan sendirian. 5. Jangan cemburu berlebihan. Cemburu dalam cinta diam-diam adalah perasaan yang paling sulit dikendalikan, karena kamu merasakannya tanpa memiliki hak untuk menunjukkannya. Kamu ingin marah, ingin kecewa, tapi tidak tahu harus kepada siapa. Akhirnya, semua rasa itu kembali ke dirimu sendiri dan perlahan berubah menjadi luka yang tak terlihat. Perlu disadari bahwa saat kamu memilih mencintai secara diam-diam, kamu juga memilih untuk tidak menuntut. Dia bebas dekat dengan siapapun, tertawa dengan siapapun, dan menjalani hidupnya tanpa perlu menjelaskan apapun padamu. Dan meski kenyataan itu menyakitkan, membiarkan cemburu berlebihan hanya akan menyiksa hatimu sendiri. Cemburu yang tak terkendali membuatmu terus membandingkan diri, merasa kurang, dan mempertanyakan nilai dirimu. Padahal, perasaanmu tidak salah. Yang perlu dijaga adalah bagaimana kamu mengelolanya. Menahan diri bukan berarti menekan emosi, tapi memahami bahwa tidak semua hal perlu kamu miliki untuk bisa kamu cintai. Belajarlah menerima bahwa beberapa jarak memang harus ada. Dengan begitu, kamu bisa mencintai dengan lebih tenang, tanpa rasa iri yang menggerogoti, dan tanpa kehilangan harga dirimu sendiri di hadapan perasaan yang tak pernah kamu ungkapkan. 6. Beri jarak saat mulai terlalu sakit. Ada titik di mana mencintai diam-diam tidak lagi terasa hangat, tapi justru menyakitkan. Setiap percakapan membuatmu berharap, setiap jarak membuatmu gelisah, dan setiap perhatian kecil darinya justru membuatmu semakin tenggelam. Saat perasaan itu mulai menguras emosi dan ketenanganmu, memberi jarak bukanlah tindakan egois, itu bentuk keberanian. Beri jarak berarti jujur pada diri sendiri bahwa tidak semua perasaan harus terus diperjuangkan. Kadang, bertahan hanya akan membuatmu hancur perlahan, sementara dia tetap berjalan tanpa pernah tahu apa yang kamu rasakan. Menjauh bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai peduli pada dirimu sendiri. Jarak memberi ruang untuk bernapas, untuk melihat keadaan dengan lebih jernih. Di sana kamu belajar membedakan mana cinta, mana keterikatan, dan mana luka yang selama ini kamu tutupi dengan dalih perasaan. Tidak semua kedekatan harus dipertahankan jika harga yang kamu bayar adalah ketenangan batinmu. Ingat, kamu tidak kehilangan apapun dengan melindungi hatimu. Kadang, menjauh adalah satu-satunya cara agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri di dalam cinta yang hanya kamu perjuangkan sendirian. 7. Siap melepaskan kalau harus. Tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki, dan itu adalah kenyataan paling berat yang harus diterima saat mencintai secara diam-diam. Melepaskan bukan berarti perasaanmu salah atau perjuanganmu sia-sia. Melepaskan hanyalah cara lain
untuk menghormati keadaan dan menghargai dirimu sendiri. Ada saatnya kamu sadar bahwa seberapapun dalam rasa itu, arah hidup kalian tidak pernah benar-benar bertemu. Bertahan hanya akan membuatmu terus menunggu pada sesuatu yang tidak bergerak. Di titik inilah, kesiapan untuk melepaskan menjadi bentuk cinta yang paling sunyi, tapi juga paling dewasa. Melepaskan tidak selalu tentang melupakan dengan cepat. Kadang itu proses panjang. Mengikhlaskan pelan-pelan, menerima bahwa dia bukan tujuan akhir, dan membiarkan kenangan tetap ada tanpa harus menyakitkan. Kamu berhenti berharap bukan karena kalah, tapi karena lelah terluka. Dan percayalah, saat kamu benar-benar siap melepaskan, kamu sedang membuka ruang untuk cinta yang lebih jujur, lebih utuh, dan lebih berani di masa depan. Karena cinta yang tepat tidak akan memintamu untuk terus berjuang sendirian.